الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sidang majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kembali lagi, tak bosan-bosan, tak muak-muak diingatkan kepada kita untuk dalam hidup ini jangan berhenti berusaha. Sebaik-baik usaha dalam hidup menurut pandangan Allah hanya satu. Apa itu? Usaha iman. Apa itu usaha iman? Mematuhi dan mentaati perintah Allah yang kita buktikan dengan amal ibadah. Usaha iman. Makanya orang yang makin banyak amalnya, banyak ibadahnya, makin banyak usaha iman. Kenapa usaha iman itu yang paling baik dan paling mulia dalam pandangan Allah? Karena usaha iman nih, hasil dan untungnya itu bakal kita bawa mati, ikut bersama kita mati. Sedangkan usaha yang lain, sebanyak apapun keuntungan usaha duniawi ini, di mana-mana kita berhasil, sukses, beruntung, ketika kita mati, hasilnya, untungnya itu kita bawa mati tidak? Ikut mati tidak? Bersama kita besok menghadap Allah? Tidak. Jadi itulah sebabnya sebaik-baik usaha di dunia ini usaha iman. Sebab baiknya itu hasilnya ini ikut sama awak mati. Untungnya itu ikut bersama awak besok mati. Berbeda dengan yang lain. Sekalipun ingin kali awak besok mati, aku hartaku yang banyak tuh, tolong kau masukkan satu koper di kuburanku. Ditaruh pun satu koper di kuburan tuh, walaupun nilai dolar, euro sekiranya yang paling mahal di dunia ini, tak laku, itu apa? Bukan bisa nyogok malaikat. Transaksi yang ada di akhirat cuma dua, dosa, pahala. Itu transaksi besok. Ya, dolar tak laku. Orang yang pernah buat dosa sama orang lain, ketika dinuntut besok, Allah jumpakan. Nah, kau pinta apa yang kau pinta? Pahala dia lah. Cuma itu aja transaksi. Tak ada pahalanya. Dosa orang itu dia. Nah, begitulah. Baik. Jadi kalau begitu jangan berhenti berusaha. Ya. Karena hidup ini memang untuk berusaha. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha manusia itu berbeda-beda, ya kan? Ada usaha iman, ada usaha kafir kubur, ada usaha baik, ada usaha buruk, ada usaha dunia, ada usaha akhirat. Ya, cuma dua usaha itu. Karena tempat mati manusia besok
sesudah mati ini tempat kembalinya besok dua juga. Kalau bukan surga, neraka. Ini dia. Itu aja. Tak banyak-banyak. Makanya ya jangan sampai di dunia ini kita tak tahu buat usaha apa. Ya. Usaha iman. Iman itu diusahakan. Kalau tak diusahakan takkan mau bertambah. Takkan mau meningkat. Beda dengan umur. Umur awak diam aja. Tambah terus tidak? Iman. Kau tak buat usaha untuk mematuhi mentaati perintah Allah, tak menambah amal, tak menambah ibadah, mana tidak meningkat, nak tambah iman tu, tak tambah. Kalau umur dia tambah terus, ya kan? Diam menjawab, itu dia. Baik, jadi sadarilah bahwa hidup ini tak pernah berhenti dari berusaha, buatlah usaha, karena boleh jadi suatu saat usaha kita itu pula yang dinilai oleh Allah. Walaupun kita tak mampu melaksanakan perintahnya, tapi usaha dah. Nah, itulah kan. Sama dengan bulan Ramadan ini. Kita kan berusaha, ya kan? Mendapatkan fadilah, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan yang Allah spesialkan untuk kita umat Muhammad. Tak ada yang kecewa, sekecil dan sedikit apapun amal ibadah yang dilakukan manusia ini, kebaikan kah, sedekah kah, menolong orang dan lain-lainnya kecuali puasa, itu jawabannya apa balasannya minimal 10 kali lipat ya. Tak dapat di bulan yang lain. Bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Bahkan ila ada kasih. Ila siyam dan lagi puasa. Ya kan? Dan lagi puasa, itu amal-amal lain minimal 10 kali, tak ada yang tak laku. 10 kali lipat, 70, 700. Tambah lagi puasa. Ya. Fa innahu li wa ana ajzabi illa syam. Fa innahu li wa ana ajzabi. Itu bagian aku tuh kalau puasa itu, kata Allah. Maka akulah yang membalasnya sesuka hatiku. Ai jaza'an katsiran bi ghairi ta'inin li miqdarihi, yaitu balasan yang banyak, tak ada satupun tahu seberapa li miqdarihi, kadar ukuran yang bakal Allah beri. Contohlah kita dengarkan satu hadis buat kita kalau tak semangat juga. Ini dah hampir pertengahan lah ya, berjalan ke berapa nih, 13 ya, itu benda lombik-lombik juga Pak ya. Nah, kurang segar nampaknya. Segarlah semangat, ya kan? Makanya berdoa minta istiqomah sampai akhir Ramadan nih. Nah, ya, jadi jangan nampak lombik kali awak, letoy kali awak, ya kan? Bukan berat kali. Sekarang yang membuat kita tuh semangat terus tuh adalah tekad, niat itu ya. Nah, ini dia. Kalau ada tekad niat tuh beramal bulan Ramadan ini, fokus beramal bulan Ramadan, semangat itu tetap, tak berubah-ubah dia. Ada orang kadang mau berubah, ya kan? Lebih separuh nanti Ramadan dah lah, muka pun dah berubah, tak nampak merah lagi, ucat sama ayat. Modelnya ada begitu. Tetap semangat. Itu dia. Dan lebih pertengahan Ramadan besok, tak nampak lagi senyum. Senyum bayar, jangankan senyum, nyenging bayar. Itu kadang bawaan. Entah apa masalahnya, tak tahu gitu. Kita kaji dulu nih. Ya, apa kata hadis tadi yang saya bacakan tadi tentang puasa ini tadi? Ya, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah ta'ala, tidak ada seorang hamba yang betul-betul berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan ini dinilai oleh Allah. Maksudnya jangan satu hari aja. Puasa ini sebulan. Tapi yang satu hari dia puasa dinilai oleh Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Akhrajahu.
Apa katanya di situ? Tidak ada seorang hamba yang betul-betul puasa dalam bulan Ramadan nih. Kalau betul-betul berarti bukan terpaksa. Ada yang terpaksa? Ada? Yang terpaksa itu berat aja dia. Berat aja. Nak puasa dia asyik berdecip, tahu berdecip? Gitu, berdecip. Mulutnya. Saya jumpa sama kawan yang ditanya tak banyak. Jam berapa dari? Jam berapa kita buka? Nak menanya jam berapa buka? Kalau tidak pun, dah berapa hari puasa kita ni? Lama lagi raya. Itu yang tanya. Kenapa? Karena Ramadan ni adanya perintah puasa itu jadi beban dia. Dia tak cepat habis. Ini dia. Kadang-kadang protes pun dia. Mana Tuhan? Aku pun heran tengok Tuhan. Tak mikir juga dia. Awak kerja, masak puasa 1 bulan. Entah 10 hari aja buat kan bisa. Tak protes ya Tuhan. Kalau bisa, ulangi Ramadan. Tak 10 hari aja. Ini dia. Kenapa? Tak betul. Terpaksa dia. Bukan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Kutiba alaikumusiyam, bukan itu dia. Panggilan tak betul. Ini dia. Maka bawaannya risau aja bulan Ramadan. Risau, gelisah, susah, resah, galau, macam-macam. Apa-apa yang dipikirkan. Ini dia. 1 hari saja dia berpuasa betul-betul karena Allah. Yang betul-betul itu berarti semuanya betul. Niat pun betul. Ini hendak kita kaji sikit nanti tentang niat. Ya. Melainkan Allah jauhkan dirinya dengan neraka sejauh perjalanan 70 tahun. 70 tahun perjalanan jauh dia dengan neraka. 1 hari puasa. Bapak Ibu bayangkan. Saya berjalan. Jalan terus. 1 hari tak istirahat. Sambung malam. Jauh tidak perjalanan saya. 1 hari 1 malam baru dia. Jauh tidak? Kalau 1 bulan terus jalan terus. Jauh tidak? 1 tahun? Jalan terus jalan 1 tahun. Orang ke Mekah aja 6 bulan sampai 7 bulan. Ini 1 tahun dah kemana saya dah? Ini 70 tahun. Berapa jauhnya? Jarak kita dengan neraka itu azab Allah. Kalau betul-betul kita puasa. Ini 1 hari. Kalau 1 bulan. Tidak memotivasi. Tidak memberikan bangkitnya semangat dalam diri. Tidak beramal. Bulan Ramadan ini. Makanya fokuskan. Fokuskan dalam bulan Ramadan ini. Tak dapat lagi luar bulan lain. Bulan lain tak dapat lagi. Apa lagi nak pikirkan? Berapa umur dah? Berapa usia dah? Tak santai-santai juga lagi. Inilah kesempatan. Kadang-kadang ada juga ala Ustaz banyak lagi waktu Ustaz. Lagi pula umurku baru 40. Umurku baru 50. Besok tahun depan masih ada puasa. Puasa tu sampai kiamat pun ada. Yang jadi masalah tu nyawa awak tu ada tidak? Nyawa tu ada. Kesempatan ni, momen ni, sempat buat lagi, jangan sia-siakan waktu, sempatan. Ini lain, anak-anak, remaja, suruh tadarus, siang, kan dia tadarus. Apa kerjanya? Main apa? ML. ML. Apa namanya? Mobil Legend. Apa kau main itu? Juga baca Quran apa? Lengahkan puasa Ustaz. Puasa bukan untuk lengahkan. Bapak-bapaknya orang berangkat tarawih, dia buka lapak. Main teruk. Pakai bandrek susu pula. Ya. Orang tarawih. Ya kan? Yang tanggung-tanggungnya lain pula. Inting, awak pikir nginting Quran berkotak. Rupanya kotak catur, main catur. Ya. Melengahkan puasa. Nah, jadi kalau bisa bulan Ramadan ini tinggalkan begitu itu. Hobi sekalipun, makanya saya bukan apa nak marah-marah lah. Yang hobi mancing dulu, saya mancing dulu bulan Ramadan. Saya bilang kan banyak kali dapat mancing, jam-jam mancing. Hobi Ustaz.
Iya, bulan Ramadan ini bukan bulan hobi, bulan beramal disuruh 1 bulan. Tak bisa, udah 13 hari jalan. Mana terasa lagi? Ini mancing, berangkat ke ngaji kemarelan, deret-deret tuh, macam tentara. Belakang pancing, tuju ke Belawan. Pulang bukan banyak dapat, 2 ekor. Kecil-kecil. Takut kena marah bini, Kepajak ada kejam. Takkan 2 biji itu mau merepet bini, jam 6 pulang. Ya kan? Sebelum terakhir berangkat dia jam 6 pulang. Muka pun belang-belang. Belang-belang muka kena panas matahari tadi. Takkan 2 ekor yang kecil itu dibawa ya. Ikan gelamo. Tapi kalau gelamo 2 biji, sebiji itu berapa jam? Ya kan? Akhirnya pulang takut, tak mungkin nih mau kena repet aku sekarang ini, kena mau udah dihamuk sinur di rumah nih, takut dia kena repet bini ya. Paksa singgah ke pajak. Pajak lah beli 2 kilo. Cucuk-cucuk kan gitu, tali bawa, cecek macam dapat lah. Ke pajak, ngapain dari pagi pergi. Hingga kena panas, matahari muka pun belang-belang. Untung kenal lagi bini itu mak. Kalau tidak, melepuk pakai balok, dikira orang lain, rubah muka itu dah ya. Hangus pula. Banyak kerja lain. Baiklah, jadi itu mengingatkan aja. Ya, karena kalau kita tengok semangat sahabat, makin dah habis. Dia makin habis-habis beramal beribadah. Apa yang belum diamalkan ya. Awak tidak, makin dah habis juga semangat. Tarawih dah tidak lagi. Tarawih pula menengok-nengok imam. Saya tengok hari apa? Dia siapa imam? Tengok imam. Begitu imam masuk, panjang leher nengok. Usian imam. Oh, ya aku mau dia ni ya. Geramnya tak punya utak ni. Imam tadi diomel di belakang tak punya utak. Kenapa kalau baca gemai cepat ni. Iya, tak tentu hal aku baca, tak habis aku baca. Kepating-banting aku. Ikuti aja. Awak baru separuh, dia dah rukuk, ikut rukuk, lantak situ. Tak apa-apa. Ya kan? Nanti tengoknya imam yang meleleh. Aku tobat aku boleh jadi imam ni. Apa? Lombi betul meleleh. Macam nunggu hari kiamat rasa. Astagfirullah. Nunggu hari kiamat pula. Ikuti aja. Walaupun awak sujud orang dah bangkit, awak tak bangkit-bangkit. Tak apa-apa. Dah meletih dah. Ya kan? Ini bulan berkah. Kenapa bulan berkah? Solat, jangankan solat apa namanya? Tarawih tu yang 23 dengan witir. Solat subuh ni yang 2 rakaat. Orang dah sujud, dia tetap tegak berdiri. Kenapa? Tertidur bisa. Kau gak bisa tidur. Ya, bulan berkah. Jadi, kalau nak nengok orang tegak bisa tidur, bulan Ramadan lah. Kawan dah sujud, kau tak diguit kawan sebelah, tak tahu dia. Begini dia. Perut kenyang, kena kipas angin lagi ya kan. Makanya tak beramal tu. Mata ni jangan dirapatkan. Buka kelopak mata. Allah Akbar. Bismillah. Kalau tak dibuka, dah payahlah. Doa kunut pun orang berdoa kunut dia tak memang tangan. Allah. Tak bisa lagi begini. Begini. 2 rakaat padahal. Mana yang 23 tu? Itu dia ikuti aja. Kenapa? Boleh jadi, kan dari awal saya bilang, boleh jadi usaha kita pandang Tuhan. Kita kan orang lemah, tak mampu ikut. Imam ini cepat ikut juga awak. Ikut aja, jangan dilambat. Hingga orang dah salam awak belum juga sujud juga. Tak apa-apa, ikut aja. Itu dia. Udah berapa rakaat? Usah hitung-hitung. Ikut aja pokoknya. Berapa rakaat ikut aja. Kenapa? Usaha kita kan, kita contohlah ilmunya apa tu, burung apa tu? Burung pipit ya. Ketika dia memadamkan air yang ada di dalam paruhnya, burung pipit itu kan kecil. Paruhnya mulutnya kan lebih kecil. Itu yang diisi air. Berapa tetes lah tu.
Tak mungkin padam api Raja Namrud yang membakar Nabi Muhammad Ibrahim ini. Kan begitu luap api. Hingga dicemoohkan. Diejek oleh hewan-hewan lain. Dia pun pintar, dia tahu. Mana mungkin air yang sedikit itu bisa memadamkan api yang berkobar-kobar nih. Tapi apa jawabannya? Aku pun yakin tak mungkin padam api yang sebesar ini dengan air yang kusimpan di mulutku ini beberapa tetes. Tapi paling tidak Allah tahu usaha baikku. Usaha. Hidup ini untuk apa tadi? Berusaha. Maka untuk itu betul-betul berusaha meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di sisa Ramadan yang masih ada lagi nih. Makin semangat. Tidak usah pikirkan yang lain. Semangat. Maka untuk itu ada tekad, ada niat. Ya kan? Itu dia. Yang kita kaji sedikit. Ada niat. Niat supaya puasa kita jangan rusak. Niat supaya pahala puasa pula jangan rusak. Ada dua yang buat rusak. Ada puasanya rusak. Kalau niatnya salah tempat. Ada pula pahala puasanya rusak. Kalau dia salah buat. An-niyat ini masuk dalam arkanus shaum. Kita baca di kitab. Wa hiya azmul qalbi 'ala shaum imtithalan li amrillah 'azza wa jalla au taqarruban ilaih. Niat itu adanya tekad, azmul qalbi, azam. Ya, di hati. Betul-betul. Untuk apa berpuasa tuh? Jadi bukan terpaksa. Ada tekad memang. Apa niatnya? Imtithalan, menjunjung perintah Allah. Imtithalan li amrillah. Memang sebanyak apapun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sidang jamaah, sholat subuh, sebanyak apapun amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan, tidak akan satu pun diterima oleh Allah kalau niatnya tidak tepat. Jadi niat yang tepat dong, hanya satu titik tujuan, yaitu lillah. Saja. Liwajhillah. Jadi berpuasa ini bukan karena yang lain. Ada karena yang lain. Bukan karena anda dietkan badan, karena anda menyehatkan badan walaupun ada hadisnya orang puasa sehat. Karena Allah. Bahkan dalam kaji tasawuf pun masih salah. Kalau kita puasa ini karena surga Allah. Puasa karena Allah, tapi mengharap surga. Kalau puasa karena surga, salah menurut orang ahli sufi. Orang kaji tasawuf, ahli sufi. Kenapa? Surga itu ciptaan Allah bukan? Kalau kita beramal karena ciptaannya bagaimana? Ya salah. Beramal karena Allah, mengharap balasannya, mengharap pahalanya, mengharap surganya. Apa arti mengharap? Itu mengharap artinya boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Kita tak bisa paksakan karena amal kita ni pantas kita jadi ahli surga. Tidak. Karena orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kenapa? Kalau ada orang nanti karena amalnya dia menganggap dia pantas surga, ini riya. Asyirkul asghar atau asyirkul khafi, membuat semua pahala amalnya batal. Ngerti ya Pak? Makanya kita ini banyak kadang perasaan sok-sok amal itu banyak, sok-sok ibadah itu banyak. Besok di akhirat ada kelompok orang yang disebut dengan muflisun. Apa itu muflisun? Minta balasan pahala amalnya ternyata nihil, kosong. Kenapa bisa kosong? Setelah niat. Jadi pertama niat. Bila kita pasangnya, menggunakan niat tempatnya, jangan tak berniat awak walaupun diperintah Allah. Baik, fa idza kana shaum fardhan, fan niyatu tajibu bilailin qabla al-fajr. Kalau memang puasa itu adalah puasa wajib, maka pasanglah niatnya di waktu malam sebelum fajar.
Setelah kita berbuka boleh tidak kita pasang niat puasa? Boleh. Kenapa boleh? Karena setelah berbuka sudah tenggelam matahari. Yang namanya malam bila? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Min ghurubi syams ila tulu'il fajar. Dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Fajar itu apa? Fajar itu subuh. Fajar itu subuh. Makanya kalau orang yang belum sempat nak bersahur tapi dah imsak, boleh lagi makan? Boleh. Boleh minum? Boleh. Imsak kan menahan. Belum lagi fajar. Karena fajar itu subuh, kan belum azan. Cuma ada yang salah paham. Boleh lagi aku nih. Azan pula orang. Boleh. Belum habis lagi azan tuh. Ini belum kali pendapat. Belum lagi habis azan boleh kalau tidak bersahur. Boleh makan, boleh minum. Kalau menunggu habis lagi azan, elok tunggu aja habis komat. Makannya lah kau terus. Ada model dulu. Model tak dari mana dapat orang begitu. Terlambat aku. Azan pula dari mana nih? Makan aja dah tak apa-apa. Maklum tahunya Tuhan tuh. Sampai habis azan ni masih bisa lagi. Tak dari mana hukumnya? Kalau imsak ia menahan. Jarak imsak dengan apa? Ya, azan tu khamsina ayat. 50 ayat Nabi membaca begitu. Diperkirakan ulama kurang lebih 10 menit. Jadi masih bisa menahan. Bukan menghentikan ahad. Tapi kalau udah azan, hentikan. Karena itu min tulu'il fajar, min tulu'i apa? Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, itu dikatakan malam. Nah, pasang niat pun gitulah. Kayak kita banyak pasang niat kapan? Tarawih. Habis witir, in wusiyama rahimakumullah. Situ kita baru pasang niat ya. Nah, itu semua. Jadi menurut Imam Syafi'i tiap malam, tiap hari, tiap malam. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik boleh sekali aja pasang niat 1 bulan. Makanya Imam Syafi'i pun bilang ikuti aja. Boleh juga ya untuk taklid kepada Imam Malik. Sengaja aku puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, untuk apa gunanya? Litahdzir. Apa itu litahdzir? Sebagai penjaga. Entah suatu malam lupa berniat. Entah bila-bila sibuk awak lupa berniat. Ya kan? Itu dia. Jadi, tahu-tahu puasa. Aku belum rasa berniat malam tadi. Lanjutkan aja. Kenapa? Udah ada pernah pasang niat Imam Malik. Ya kan? Berbedalah kalau memang puasanya bukan puasa apa? Puasa wajib. Malam yubayyit ahli qauli sallallahu alaihi wasallam malam yubayyit isyama minal laili fala syamalah. Siapa yang tak pasang niat di waktu malam, apa tadi malam? Tenggelam matahari sampai terbit fajar. Siapa tak pasang niat, fala syamalah. Maka dia tidak dikatakan berpuasa. Tapi kalau Imam Hanafi bilang boleh walaupun bukan puasa, ya. Walaupun bukan puasa sunnah, puasa wajib boleh siang hari pasang niat. Walaupun dia tidak tak melakukan yang membatalkan boleh. Kenapa? Karena puasa itu ya siang harinya lah. Akhirnya. Jadi apa maksud pala syamalah? Tidak sempurnalah puasanya. Bukan tak sah, sempurna. Jadi kalau masalah niat ini berarti hanya menceritakan tentang sah atau tidak puasa orang. Kalau tak pakai niat. Kapan pasang niatnya? Malam. Ini tentang fikih. Sah atau tidak puasa kita. Itu dia. Jadi sah atau tidak itu dalam syariat apabila kita memenuhi rukun dan syaratnya sah. Lah udah diterima atau tidak? Ini kembali kepada niat yang tujuan ibadahnya. Kalau memang niatnya salah tidak karena Allah, ya puasanya boleh jadi sah, pahalanya tak ada. Karena niatnya salah.
Makanya mesti betul-betul niat kita karena Allah. Liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Betul-betul niat. Ya, kalau salah berniat awak, salahlah yang dapat nanti. Wa in kana nafalan sahat walau ba'da tulu'il fajr, kalau memang puasanya puasa sunnah, sahlah dia walaupun telah terbit fajar wartifa, ya. Itu dia tahu wartifa'in nahar, dah terangkat matahari, dah siang, dah boleh kalau puasanya puasa sunnah. In lam yakun, selama dia belum melakukan qat'ama syai'an, memakan sesuatu apapun, batalkan. Ini hadis daripada Aisyah. Itu dia. Jadi ya, niat ini perlu dijaga karena niat ini adalah penentu nilai harga amal ibadah kita. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Di hati, bukan di mulut. Makanya betul-betul, karena niat tadi apa? Azmul qalbi, adanya tekad di hati. Bukan di mulut. Mulut ini lapas niat. Jadi betul-betul memasang niat di hati kita karena Allah. Aku puasa karena Allah. Yang begini nih, mau jam 11, jam 12 tak berubah mukanya. Tetap tenang, senyum, cerah. Kenapa? Tidak dia berubah gara-gara menanggung lapar. Ada jam 11, jam 12, tengah hari naik. Di situ mengamuk cacing dalam perut itu. Berubah mukanya dia nampak. Yang begini ni awak bercakap lama dia payah. Ini. Dia saya bercakap aja kau. Jagalah pemandangan ni. Nak bertanya pun nak payah dia. Usah sisi bertanya je pun kau. Silap aku sekarang. Kunyah kau, tu kunyahku kau. Dia silap dia. Dia tak apa pandangnya kawan. Kenapa? Pembawaan jam 11, 12. Nah begitu kali. Nak marah aja kau. Tidak kau tengok jam tu. Jam lapar nih. Itulah payah. Padahal perlu diketahui, di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, lapar itu merupakan nikmat. Memang dalam logika manusia, pikiran manusia nih, mana mungkin lapar bisa nikmat? Orang takut dengan lapar. Tapi lapar bisa nikmat kapan? Lapar yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena lapar kita bukan buatan kita, tapi karena Allah. Paham? Makanya ada orang tercari-cari lapar. Aku tak lapar hari ini. Ada pula orang takut lapar. Itu yang kadang-kadang yang tak tahan kali dia itu. Nak ngamuk aja di rumah. Pandai juga dia cari solusi, dia berangkat ke masjid. Sampai ke masjid, pikiran dia nak nambah sholatnya pula. Rupanya bukanya baju, buka singlet, lungkup dia. Tidak nenangkan cacing dalam perutnya. Bunyi pula kreok. Makanya ini bulan berkah. Boleh jadi Anda makan terlalu banyak, minum terlalu banyak. Karena masih ada kita ini puasa takut lapar. Kan aneh. Puasa pula takut lapar. Lapar itu buat nikmat. Itulah rasa puasa. Kadang-kadang begitu dia bersahur. Udah bersahur beli obat pula lagi tadi malam beli obat. Obat apa? Obat konyang. Supaya jangan lapar satu hari makannya pil konyang. Ya, apa kau puasa? Ya kan? Kadang-kadang tak ada modal pula. Di kodonya pula sahurnya. Hingga nasi itu menggunung. Untuk siang. Sore udah bisa stop. Ini menunggak cuman nak subuh. Orang terakhir pun dia dah kelayang dah. Bangkitnya payah subuh. Ngengkeh dia dah. Penuh. Nyengkak perut tu. Ya kan? Inilah. Ini bulan berkah. Yang begini inilah namanya ni kadang tak ngerti ya Pak. Ikuti aja padanya. Dia tu takut pula kurang gizi bulan Ramadan ni. Ramadan ni bulan berkah. Belum lagi orang keluar hendak cari bukaan. Dia jam 3 dah rauh.
Jam 3 keliling. Tawaf dah berapa kali tawaf dah tembus merelat. Ya kan? Tawaf di papan, balik lagi. Apa yang dicari tak tahu. Kalau kita tengok menu buka, semua pakai susu, semangka. Semangka susu, cendol pakai susu, semua pakai susu. Saya apa? Bergizi. Memang bergizi lah. Gomok badan gomok, iman kurus. Tak yakin, ini bulan berkah. Ikan asin tumis kangkung aja pun sedap. Gemuk juga orang. Imannya gemuk, badannya pun gemuk. Kenapa? Selera aja dia. Ini bulan berkah. Yakin tidak di bulan berkah? Tak usah ngabisi banyak-banyak biaya, semua nak dibeli. Apa nampak beli. Apa nampak bayar. Padahal coba tengok bukti bulan berkah. Coba habis minum segelas. Habis makan kue 2 potong. Kira-kira gimana? Apa rasanya? Kenyang tidak? Bulan berkah, gengsi. Karena dia ingat tadi laparnya tak sesuai dengan yang dia makan nih. Tadi lapar kan tak tanggung. Masa makan sedikit aja kenyang. Gengsi. Di bas juga ada nasi. Orang dah habis sholat maghrib, dia duduk lagi. Akhirnya sholat di rumah cepat. Habis sholat nyambung lagi dia. Nyambung lagi. Orang terawih, ada lagi itu bodoh lah udah. Bodoh. Datang kawan. Panggil juga terawih. Yang begini inilah kadang-kadang. Mana nak ikut terawih. Tak bisa lah. Menggoyang perutnya penuh. Dari rumah ke masjid. Guncang air. Duk. Semua tekan. Semua lepas minum. Ini bulan berkah. Tak bergula, tak bersusu pun tak apa-apa. Sedap aja deh. Masuk bulan berkah. Tak percaya. Tak percaya itu mana bisa jadi. Tak percaya itu tak yakin. Yang tak yakin itu tak akan bisa jadi. Ini dia. Tak masuk akal pun kalau yakin tak bisa jadi. Itulah dia. Tapi ini yang masuk akal pun kalau tak yakin tak akan jadi. Makanya pandai-pandai. Ya kan? Sisa Ramadan yang masih ada lagi ini betul-betul tulus ikhlas. Semua apa yang dijanjikan oleh Allah bulan Ramadan ini dapat. Ya kan? Iya. Di mana kita cari lagi? Di bulan mana lagi tidak berlipat pahala malawak? Nah inilah. Kecuali bulan ini. Ya kan? Sebulan. Tak dapat lagi. Lu umur berapa lagi awak tidak betul-betul. Kalau tak sekarang nih. Nah ini nih. Bayangkan yang sholat sunnah hanya menjadi pahala fardu. Betul tidak? Makanya dalam bulan Ramadan ini mana dia lagi dapat sholat, amal, ibadah yang sunnah. Tak dapat lagi. Tak dapat. Karena yang sunnah dibalas oleh Allah sama dengan fardu. Yang fardu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi tak yakin, malas. Tak tarawih, malas. Aku 15 hari ini aja lagi. Habis 15 hari ini mundur aku. Tak ikut tarawih. Udah direncanakan ya. Untung tak ikut tarawih. Asal jangan berhenti puasa lah. Gitu. Aku 15 hari ini besok. Malah stop aku puasa. Sedap aja deh. Sementara masalah. Tak tahu dia apa hukum puasa. Macam model manusia ni. Ya gitu dia. Ada modelnya puasa pula tahan. Sholat tidak. Kalau puasa jangan tanya sama aku. Tapi jarang nampak ke masjid. Cuma itu yang belum. Sholat tidak. Kan aneh. Untuk apa dia puasa ni Pak? Apa hukum puasa? Wajib sholat? Kenapa puasa bisa sholat? Tidak. Aneh. Dari mana ilmu? Ya tak tahu. Inilah boleh jadi dia taklid. Ikut-ikutan. Atau puasa karena tradisi. Emak ayah dulu. Mana? Tak tahu gitu. Ya saya rasa itulah dulu tambahan nih. Ya, tinggal semangat. Tidak semangat kita, parah juga lah bulan ini. Apalagi nak amal ibadah mana lagi, bulan mana lagi. Itu bisa dapat berlipat-lipat ganda ini pahalanya. Nah, bayangkan yang wajib ya berlipat-lipat. Yang sunnah menjadi pahala wajib. Jadi tambah lagi tiap subuh tidak. Pengajian begini. Man ta'allama baban minal ilm ya'lam bihi lam ya'lam bihi kana afdal min alfin raka'atin tatawu'an. Siapa yang duduk conggok dengar mengaji bukan terpaksa. Ada juga kita ni yang mengaji terpaksa. Ada. Alah ngaji pula hari ini. Alah
Kunci pegang laki pula. Tak jadi dia pulang. Kenapa? Laki pegang kunci. Atau takut dia pulang karena gelap lagi. Terpaksa. Betul-betul mengaji duduk. Siapa yang mendapatkan pelajaran duduk memang mengaji karena Allah paham atau tidak, ngerti atau tidak, ngantuk-ngantuk aja pun tak apa-apa, itu udah dapat pahala lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah. Ini hadis dari Tibrani dalam kitab Tanqihu Qaulil Hadis fi Syahril Lubab. Duduk mengaji. Bila dapat lagi sholat sunnah 1000 rakaat di bulan lain pun selain Ramadan ini pun banyak. Berapa bulan habis lah. Ini cuma duduk conggok aja mengaji. Dengar. Ya kan? Karena masalah dapat tak dapat urusan hidayah. Faktor hidayah hak prerogatifnya Allah. Boleh jadi sekarang tak dapat, tahu besok, tak bila datang dia balik dapat. Kenapa? Bukan Allah, penting ada niat. Ini dia, niat pula yang dinilai loh. Duduk kita ni, duduk zikir. Dihitung berapa lama kita duduk ni? Hitung zikir. Ya kan? Zikir apa tu? Ada zikir qauli, ada zikir qalbi, ada zikir fi'li. Ini masuk dalam kategori zikir fi'li. Kalau zikir lafzi, qauli ada suaranya kan? Subhanallah, subhanallah. Zikir qalbi ada urutan suaranya hati. Azmul qalbi itu dia ada gerakan dalamnya kan? Ini pilih. Kalau dapat 1000 rakaat duduk aja mendengar 1000 rakaat salat sunnah, sedangkan yang amalan sunnah bulan Ramadan dibalas dengan amalan fardu, seberapa banyak untung orang mengaji? Makanya ada yang tagih mengaji itulah nanti zuhur walaupun gelap-gelap pandangannya ada pengaji salat ngaji dia lagi. Di rumah pun tak ada yang buat. Ini tidak omak-omak zuhur situ orang pening tak ngantuk tidur, dia nyanyi lagu keyboard. Gara-gara apa? Sebotol apa? Asik itu lagu bolak-balik. Aku muak dengar. Bagus suara, elok berzikir wak kata. Nah, mungkin ingat masa lalu suara dia elok, manggung-manggung dulu. Anak-anak gadis pun begitu. Sengaja bulan Ramadan ini beli pula, diperbaiki pula. Ya kan sistem supaya apa? Speakernya supaya apa? Supaya sedap suara keluar. Nyanyi bantai tengah hari. Orang tak tidur apa? Berdangdut dia. Pantailah. Hati juga kau besok. Hati tidak? Hati juga kau pantai. Hati kau. Tapi kau ingat suatu saat kau akan mati juga. Itu kan? Baik, jadi untuk itu sadarilah ya bahwa hidup di dunia ini tidak selama sementara. Waktu yang singkat ini pandai-pandailah menggunakan waktu dan kesempatan. Ya kan, ada berapa umur, berapa usia. Apa persiapan bekal yang bakal kita bawa mati dah. Ada. Berapa banyak dah kebaikan. Jangan besok nyangka-nyangka amal itu banyak, nyangka-nyangka amal itu baik, rupanya tak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Ilmu tak ada, salah niat. Pasang niat salah, niat dan tujuan niatnya pun salah. Makanya betul-betul ya, niatnya karena Allah, tidak terpaksa. Kalau udah niat karena Allah apa tuh? Ikhlaslah. Itu puncak memang. Kalau tidak akan terima Tuhan, apapun amal. Hati ya, apa kata hadisnya? Selaka, halka kullun nas. Banyak celaka orang. Kenapa? Ya, illal alimun, kecuali dia beramal mesti berdasarkan ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu celaka. Halkal alimun illal amilun, celaka orang berilmu, ilmu banyak kecuali diamalkannya. Ilmu banyak tak diamalkan pula. Untuk cerita aja kombur, cerita hukum bukan main teka ya kan? Beramal alat lampau. Ada yang tak cocok di musola. Kenapa? Aku tengok abah bukan main hebat hukum bah. Cerita hukum abah, tauhid abah mantap bah. Tapi tak ada nampak aku di masjid As-Sa'adah tu. Bukan maya.
Aku ni sebenarnya hendak ya ke masjid tapi tak cocok aku dengan BKM. Hebatnya ilmu sok banyak, teramalkan tidak, tapi apa? Malah nyimpan dendam yang merusak iman dia, merusak pahala amal dia. Tak mau dia ke masjid ni karena apa? Tak cocok BKM. Aku kalau lagi belum berganti si Polan tu, jadi BKM di Asadah tu, takkan aku pijakkan. Haram kaki ku naik. Haram kata kaki ni memijak masjid. Diharamkan pula. Nambah bodoh. Kau bilang kau berilmu. Celaka orang berilmu kalau tak diamalkannya. Halkal amilun. Celaka orang yang berilmu beramal. Illal mukhlisun. Apa ujungnya? Kecuali ikhlas. Ikhlas tu tahu karena Allah. Ikhlas tu tahu sadar dia berbuat untuk Allah bukan pura-pura. Rugi kalau ada orang beramal pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura soleh, pura-pura puasa, pura-pura rajin sedekah, pura-pura alim, pura-pura berilmu, pura-pura. Apa arti pura-pura? Pura-pura apa arti? Ecek-ecek. Tak tahu arti pura-pura? Ecek-ecek. Orang lain bisa tertutupi dengan kepura-puraannya. Pada tahu orang. Karena pura-pura itu kerja hati. Di dalam ni. Mana ada yang tahu hati manusia. Kecuali yang berbuat dan kecuali Allah. Allah dan dirinya yang tahu. Orang lain tak tahu. Makanya pura-pura. Rugi sendiri. Ya rugi sendiri. Ya padanya bukan pura-pura. Karena sifat pura-pura ini sifat munafik. Betul lah. Ada dia. Ya. Jadi udah setua ini pun pura-pura juga lagi. Karena segan menantu yang pura-pura ada puasa selama ini tidak. Kiranya pura-pura lah ke masjid segan. Nanti tadi dapat orang alim sikit kiranya. Orang masjid kiranya. Ya gitu. Berarti nanti bukan karena Allah. Ini sia-sia amal ibadahku. Tak bisa lagi kalau udah sia-sia di akhirat. Tak bisa lagi nak diperbaiki. Nak balik ke dunia ni. Kalau di dunia ni sadar lagi awak. Ada yang rusak. Pasti bisa diperbaiki. Tapi kalau dia di akhirat. Mana bisa lagi. Jadi pahamkanlah itu. Camkanlah hal itu. InsyaAllah. Nanti ada sekali lagi mungkin jatah cuma 2. Ya. Kita sambung lagi. Yang jelas. Pasang tekad, pasang niat. Aku tak akan mundur nih. Ya, seberapa usaha kemampuku 1 bulan ni ku lebihkan waktuku untuk beramal ibadah. Kurang yang lain-lain. Ajalah dia, ya kan? Kurangi banyak cakap, kurangi banyak macam-macam lah. Ya, berjalan, lancong, apalagi cerita, kumpul, bisa habis pahala puasa itu besok. Sampai di situ ada yang bertanya, mudah-mudahan tak ada. Karena jam berapa dah ni? Udah 45 menit. Ya, biasa 30 menit aja nih belum puasa. Udah 45 menit dah. Nanti kalau ada tanyakan untuk pertemuan berikutnya. Kalaupun lama kali nunggunya, tanyakan sama guru, ustadz yang lain. Ya semuanya kajinya. Semua mengajak kepada kebaikan, menyadarkan diri. Karena kunci orang belajar tu satu. Yang ingin dia dapatkan hanya di antaranya memperbaiki dirinya, yang dalam dirinya banyak yang tak baik, memperbaiki amalnya karena banyak amal-amalnya yang kadang-kadang tak berdasar, hanya bertaklid buta ikut-ikutan. Inilah payahnya besok kan. Minta pahala amal lawak ternyata tak ada nilainya. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal salatana وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ولآبائنا وأمهاتنا وقرباتنا من أهل القبور. اللهم بارك لنا ببركة شهر رمضان وطول عمرنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا ببركة شهر رمضان. اللهم انزل لنا رحمة وسلامة وعافية ومغفرة ببركة شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم